Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusfia Qudratul Laili. Saya dari semester 5 kelas B yang mengambil mata kuliah tentang budidaya tiram mutiara di semester 7 kelas D. Dengan anggota kelompok atas nama Ismiwati dan Shirley Apriani. Di sini saya akan menampilkan hasil review jurnal internasional tentang lobster. Langsung saja, pertama ada identitas jurnal, ada nama penulis yaitu Johannes M.S. Teleleptal, kemudian ada OTS Onkers dan J.A. Patikawa. Judul artikel jurnal yaitu Sustainability Status of Spin Lobster Panulirus sp. Fisher in Latulahat Waters, Ambon Island, Indonesia, yang artinya status berkelanjutan lobster berduri Panulirus sp. Perikanan di perairan Latulahat, Pulau Ambon, Indonesia. Nama jurnal yaitu International Journal of Fisheries and Aquatic Studies. Tahun publikasi yaitu 2017, nomor volume 5 dan nomor isu 6, halaman dari halaman 205 sampai 210. Bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini lengkap mulai dari tempat penelitian, bulan hingga tahun dilakukannya penelitian, kemudian ada cara memperoleh data, metode yang digunakan hingga hasil penelitian. Penelitian dilakukan di Latulahat, Ambon pada bulan Maret hingga Mei 2014. Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui berkelanjutan dan pemanenan lobster berduri Panulirus sp. Dan memperoleh data dengan membagikan kuesioner kepada fisher lobster setempat, dan metode yang digunakan yaitu analisis, penimbangan, dan statistik deskriptif. Pengantar di sini, lobster berduri menempati peringkat tertinggi ke-6 setelah Venus pada tahun 2012. Lobster merupakan krustakea yang berharga di Indonesia dan ekspornya penting ke negara Jepang dan Amerika Serikat. Terdapat 149 spesies lobster di Samudra India dan Pasifik. 47 spesies dari keluarga Paniluridae dan 7 spesies terdapat di perairan Indonesia, yaitu spesies dari Panulirus homarus, Panilurus ornatus, Panilirus penicillatus, Panilirus longiceps, Panilirus polyhagus, Panilirus versicolor, and Panilirus diffus. Hingga saat ini lobster berduri signifikan berasal dari Vietnam. Secara global, produk lobster turun dikarenakan tingkat ekspor terlalu tinggi, yaitu pada spesies Panilirus penicillatus dan Panilirus versicolor. Di Pulau Ambon dilakukan eksploitasi lobster secara tradisional dan telah dilakukan untuk waktu yang lama. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan membahas tentang pembahasan hasil review yaitu Ismiwati. Kepadanya saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ismiwati dari kelas 5B dan mengambil kuliah semester atas yaitu budidaya tiram mutiara di kelas 7D. Di mana di sini saya akan membahas tentang pembahasan dari lanjutan kelompok saya. Langsung saja.
Para fisher lobster lokal akan bergantung pada sumber daya lobster secara berkelanjutan, sehingga analisis lobster sangat penting. Dengan begitu, manajemen harus dilakukan dengan 3 dimensi, yaitu bioekologi, ekonomi, dan sosial. Bioekologi berkelanjutan, lobster ditemukan 52,44% dari skala 100%. Skala berkelanjutan dengan nilai tegangan 0,1430 dengan korelasi 0,9500. Status berkelanjutan dianggap adil bertahan. Dikarenakan nilai tegangan di bawah 0,20 menandakan kebaikan kecocokan dan dianggap bertanggung jawab. Berkelanjutan sosial lobster berduri dianggap kurang terikat karena status berkelanjutannya 46,93% dari skala berkelanjutan 100%. Nilai stres 0,1423 dengan korelasi 0,9500. Berkelanjutan ekonomi lobster berduri dengan nilai berkelanjutan 51,96% berpengaruh terhadap sistem pasar dengan skala 100%, nilai stres 0,1499. Di antara 6 dimensi berkelanjutan lobster berduri di Latu Lahat, ekologi, sosial, ekonomi, etika, dan teknologi dianggap adil kecuali institusional yang terendah dan dianggap tidak bertahan dengan nilai berkelanjutan 29,55% dari skala 100%. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sherly Apriyani akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang pertama yaitu tentang pemanenan lobster di Latu Lahat. Pemanenan lobster di Latu Lahat ini tidak menggunakan strategi manajemen selama bertahun-tahun, sehingga fisher lokal tidak tahu apa-apa tentang konsep dan tujuan dari pengelolaan perikanan berkelanjutan. Adapun dalam penelitian ini tidak ada saksi yang ditemukan yang mengajukan bahwa sumber daya alam laut di Latu Lahat. Para fisher lobster ini memancing dengan menggunakan tombak tradisional. Kemudian tingkat eksploitasi terlalu tinggi, sehingga sekarang para fisher ini memancing terlalu jauh dari desa mereka. Mereka kadang mendapatkan 5 kg lobster per bulan dengan harga 200.000 per 1 kg. Kemudian perikanan ini cenderung menurun dari 20 tahun yang lalu. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa kelestarian lobster berduri dikategorikan adil itu dengan nilai 45,18% dan dengan dimensi ekonomi yang berkelanjutan kurang dari 31,72%. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari review artikel jurnal ini adalah skala berkelanjutan lobster berduri dan dengan dimensi institusional yang tidak menonjol. Para pemancing lobster ini mengalami produksi cenderung turun dengan mantap. Tidak ada strategi manajemen dan tidak ada praktik manajemen adat. Jadi diharapkan banyak penelitian tentang strategi panen yang tepat yang akan memungkinkan perikanan lobster berduri yang berkelanjutan di perairan Latu Lahat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.